Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Sarif Robo, SPMSI, dosen tetap Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hairun Ternate, Maluku Utara. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Daerah Aliran Sungai. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai atau disingkat dengan DAS pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS dengan kode khusus PIT 60463. Deskripsi mata kuliah. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip dan teknik terpadu dalam pengelolaan DAS, mulai dari analisis biogeofisik hingga perencanaan teknis, konservasi dan evaluasi hasil. Pendekatan bersifat multidisiplin, menggabungkan hidrologi, geologi, ekologi, ekonomi dan tata ruang guna menciptakan strategi pengelolaan DAS yang berkelanjutan, adaptif, responsif terhadap lingkungan maupun kebutuhan masyarakat. Sistem pembelajaran mengkombinasikan kuliah, diskusi kelompok kecil, praktikum lapangan, dan tugas proyek berbasis studi kasus dengan evaluasi meliputi partisipasi, kuis, UTS atau UAS, serta laporan akhir proyek. Selain itu, kuliah manajemen DAS diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga melalui platform e-learning resmi Unhair, yaitu Virtual Class Unhair AC/ID. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, presensi online, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara mandiri. Sementara diskusi interaktif, studi kasus dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, berbasis pada pengalaman nyata, diantaranya 1. Ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap konsep manajemen DAS. 2. Diskusi kelompok untuk mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata dan praktikum lapangan. 3. Project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek pengukuran parameter DAS di lapangan sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang dipelajari. Capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 2, mahasiswa menguasai pengetahuan tentang penggunaan tanah dan lahan berbasis geospasial. CPL 3, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 5, mahasiswa mampu melaksanakan riset, survei, dan pemetaan tanah, evaluasi kemampuan dan kesesuaian lahan, serta merencanakan penggunaan lahan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan diantara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup pengelolaan DAS, diantaranya pengertian, prinsip, tujuan, sasaran, prioritas, dan perspektif pengelolaan DAS. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik biogeofisik, diantaranya nomenklatur, posisi geografis, letak kartografis, deskripsi fisiografis, topografi, kondisi geologi tanah, kondisi vegetasi, kondisi iklim, dan neraca air, serta deskripsi kondisi hidroorologis. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan identifikasi kondisi sosial ekonomi, budaya, serta peran serta masyarakat, arahan tata ruang, diantaranya prinsip, arahan penetapan dan klasifikasi fungsi, model ideal tata ruang wilayah DAS, daya dukung lingkungan, dan klasifikasi wilayah DAS. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan perencanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang mencakup pola rencana teknik lapangan, rencana teknik tahunan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah,
atau RLKT serta pengelandas secara terpadu. CPMK 5, mahasiswa mampu membuat laporan akhir hasil evaluasi lahan dari proses survei tanah untuk rencana pengelolaan DAS. Media pembelajaran. Untuk media pembelajaran mata kuliah ini, manajemen DAS ini meliputi 1. Modul dan RPS yang dapat diunduh melalui e-learning on Hire. 2. PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah. Yang ketiga, video pembelajaran. Materi pembelajaran. Selanjutnya materi pembelajaran dibagi menjadi 5 fokus utama. 1. Ruang lingkup pengelolaan DAS. 2. Identifikasi karakteristik biogeofisik. 3. Identifikasi kondisi sosial ekonomi dan budaya beserta peran masyarakat. 4. Arahan tata ruang. 5. Perencanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Untuk kriteria penilaian dalam mata kuliah manajemen DAS ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, tugas akhir proyek praktikum dengan bobot 20%, presentasi proyek sebesar 20%, serta kehadiran dan keaktifan kelas baik secara verbal maupun diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja sebagai calon praktisi pengelolaan sumber daya alam yang adaptif dan berwawasan lingkungan yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen DAS. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan lanjut materi perkuliahan kita, manajemen daerah aliran sungai, yang minggu kemarin juga sudah kita lewati beberapa materi. Hari ini kita masuk pada materi parameter DAS atau daerah aliran sungai untuk penilaian tingkat kekritisan DAS. Jadi nanti kita lihat apa saja tingkat kekritisan DAS. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mohon sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama menundukkan sejenak memohon Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan teman-teman semua. Sebelum mulai, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Kita lanjut ke materi kita hari ini terkait dengan parameter untuk penilaian DAS, tingkat kekritisan DAS ya. Jadi nanti akan teman-teman bisa lihat apa saja parameter yang menyebabkan DAS itu menjadi kritis. Apa saja nanti yang teknik yang kita lakukan, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menilainya, seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kurang lebih ada 3 yang nanti akan kita membahas hari ini. Yang pertama, parameter kunci apa dalam penilaian tingkat kekritisan DAS. Jadi nanti kita lihat apa saja parameternya. Nah, bisa jadi parameternya itu penggunaan lahan, bisa jadi parameternya itu tanah. Apalagi kita anak-anak ilmu tanah, kita harus tahu apa saja parameternya gitu. Yang kedua, kalau kita sudah mengetahui bahwa parameternya sudah ada, parameternya sudah kita ketahui, maka tinggal kita tahu bagaimana cara menilainya. Bagaimana cara menilai sehingga kita tahu bahwa DAS tersebut sudah mengalami kritis, belum mengalami, dan bahkan ataupun bila sudah mengalami kritis, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah tingkat mitigasi. Teman-teman tahu mitigasi nggak? Nah, mitigasi itu adalah bagaimana kita mencegah biar supaya DAS itu tidak mengalami kritis atau tidak mengalami degradasi dan kerusakan. Begitu ya? Oke, kita ke parameter yang pertama. Kita ke poin yang pertama, yaitu parameter. Nah, sebelum kita ke parameter, teman-teman harus tahu dulu. Saya flashback kembali terkait dengan pengertian DAS. Ada yang tahu teman-teman DAS itu apa? Daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu pengertiannya secara umum apa? Kan DAS itu secara umum banyak sekali para ahli mendefinisikan DAS itu berdasarkan keahlian mereka. Ada yang bilang DAS itu adalah daerah aliran sungai yang dibatasi oleh bla 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 dan dibatasi ini. Jadi ada yang tahu nggak teman-teman?
Teman-teman tahu das itu pengertiannya apa? Nah, saya sudah merangkum beberapa pengertian dari banyaknya para ahli dan banyaknya aturan. Bisa lihat di sini. Das adalah wilayah geografis di sekitar sungai atau sungai-sungai kecil yang memasuk air ke sungai utama. Nah, das itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, ada yang tahu? Ada yang pertama apa? Nah, fungsi yang pertama adalah menyimpan, menangkap. Menangkap terlebih dahulu, menangkap, kemudian menyimpan dan mengalirkan air menuju satu outlet yang sama, baik ke sungai, danau ataupun ke laut gitu. Nah, selain itu untuk mengevaluasi tingkat kekritisan das sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air. Karena kenapa? Kenapa kita perlu mengevaluasi tingkat kekritisan das? Karena kita akan tahu jika das tersebut sudah mengalami kritis atau mengalami kerusakan, maka nanti ke depannya sumber daya air pada wilayah tersebut akan mengalami terganggu. Dan ketika mengalami terganggu, maka kita ini semua akan susah dalam mendapatkan air, begitu ya, teman-teman. Jadi pentingnya untuk melakukan evaluasi tingkat kekritisan das. Nah, selain itu juga ketika kita melakukan evaluasi tingkat kekritisan das, maka kita bisa mengetahui strategi apa yang akan kita lakukan untuk untuk merencanakan biar supaya das tersebut tidak mengalami kekritisan. Salah satu dampak dari kekritisan das adalah terjadinya banjir pada wilayah tersebut, ataupun terjadinya erosi. Bisa juga terjadi longsor pada wilayah tersebut. Di Ternate, khususnya di Ternate ini memang dasnya tidak terlalu besar, tetapi sangat berdampak pada sumber daya air di Ternate, karena Ternate ini pulau kecil, catchment areanya juga tidak terlalu besar. Nah, kenapa pentingnya kita untuk mengevaluasi ini? Nah, karena itu kita harus menjaga kemungkinan jangan sampai kita mengalami krisis dan degradasi pada sumber daya air. Selanjutnya, kita ke parameter yang pertama. Nah, parameter tingkat kekritisan das, untuk melihat tingkat kekritisan das itu kita harus tahu terlebih dahulu, teman-teman. Yang paling pertama adalah luas wilayah das atau area of watershed-nya. Nah, ini merupakan parameter dasar menyatakan luas total wilayah das. Das itu dibagi atas beberapa kategori. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bahwa ada orang membagi das itu berdasarkan luasnya, ada juga berdasarkan dia bisa mengalir atau tidak setiap tahunnya, ataupun ada beberapa parameter yang lainnya gitu. Nah, pengukuran das itu penting karena berpengaruh pada kapasitas das untuk menahan dan mengalirkan air. Kenapa? Kalaupun das itu tidak terlalu besar dan catchment areanya kecil, maka secara otomatis teman-teman itu das itu sudah pasti tidak banyak menyimpan kapasitas air di dalamnya gitu. Nah, das di Ternate itu ada yang tahu, teman-teman, di Ternate das yang sungai yang mengalir ada nggak? Ada nggak di Ternate? Nah, kurang lebih di Ternate ini hampir rata-rata sungainya itu tidak mengalir. Kenapa? Karena catchment areanya kecil, daerah tangkapan areanya kecil, sehingga dia hanya mengalir pada musim-musim penghujan gitu. Nah, kita ke parameter yang kedua, yaitu topografi. Ada yang tahu topografi nggak? Umumnya topografi apa? Ada di pemahaman teman-teman apa umumnya? Kemiringan, lereng. Ada juga ketinggian tempat, gitu ya. Ada teman-teman. Ada juga topografi itu bisa didefinisikan bahwa arah lereng dan sebagainya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, topografi itu adalah kemiringan atau elevasi topografi adalah faktor kunci dalam menentukan aliran air di das. Kenapa? Karena semakin curam satu lereng, maka otomatis semakin laju air pada wilayah tersebut. Dengan kemiringan tajam cenderung rentan terhadap banjir. Benar nggak? Benar nggak? Rentan terhadap banjir. Nah, kenapa? Kenapa? Karena air mengalir mencari tempat yang lebih rendah gitu. Oke, kita ke parameter yang berikut sudah ya. Kita sudah punya 2 parameter ya. Nah, parameter berikut teman-teman pasti sangat familiar ya. Karena anak ilmu tanah masa tidak familiar dengan tanah gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan tanah dulu sebelum kita itu? Nah, tanah itu kan biasa kalau ada yang menyebut bahwa tanah itu kalau kita di ilmu tanah kita menyebut sebagai apa?
Lapisan kerak permukaan bumi apa? Lapisan kerak permukaan bumi aja lah ya gitu ya. Nah, terus kalau orang-orang yang biasa menanam, mereka bilang, oh tanah itu adalah tempat tumbuh tanaman gitu. Nah, tanah dan penggunaan lahan itu sangat mempengaruhi infiltrasi air ke dalam tanah dan aliran permukaan. Kalau tanahnya dengan kategori banyak pasir, potensi infiltrasinya kayak gimana? Dominannya pasir lebih laju, kecepatan infiltrasinya sangat tinggi. Karena apa? Karena pori-porinya sangat besar dan airnya akan lebih cepat masuk ke dalam gitu ya. Kalau dominannya lihat kira-kira bagaimana? Lambat. Nah, terus penggunaan lahan juga demikian. Penggunaan lahan ini sangat berpengaruh penting terhadap parameter kekritisan das. Dalam satu wilayah, taruhlah di wilayah das yang kemiringan lerengnya terjal, terus penggunaan lahannya kerapatan vegetasinya rendah. Kira-kira seperti apa? Mempengaruhi dan menyebabkan erosi tinggi gitu ya. Nah, termasuk yang berikut ini yang tadi yang sudah kita sentil. Parameter berikut adalah curah hujan. Nah, curah hujan ini sangat berpengaruh. Indonesia ini termasuk negara tropis tapi memiliki curah hujan yang tinggi. Salah satu wilayah dengan curah hujan tertinggi itu adalah di wilayah Jawa Barat. Itu lumayan tinggi. Hampir setiap tahun itu pasti tercatat dengan 4.000. Hampir tercatat dengan 4.000, kecuali kalau pada musim pada 2015 itu terjadi El Nino. Nah, itu tidak sampai. Nah, Maluku Utara khususnya di kota Ternate ini teman-teman, itu tercatat lebih dari 2.000. Rata-rata itu lebih dari 2.000 setiap tahun. Dan otomatis kalau lebih dari 2.000 berarti bisa berpotensi untuk menyebabkan banjir. Teman-teman bisa lihat beberapa bulan kemarin ya. Nah, terjadi di beberapa titik di kota Ternate itu banjir. Kenapa? Apa yang menyebabkan banjir ini? Termasuk salah satunya adalah curah hujan. Nah, seperti curah hujan dan tadi faktor-faktor yang lain yang telah kita lewati tadi, seperti jenis tanah, penggunaan lahan dan sebagainya. Ternyata ini sudah cukup padat dengan rumah, bahkan sampai radius berapa kilometer ke arah Gunung Gamalama itu sudah terjadi banyak pemukiman gitu. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, kalaupun kita menganalisis tingkat kekritisannya, maka ternyata sudah termasuk dalam wilayah kritis. Ke depan nanti kita akan mengalami krisis air ketika kita melihat, wah ini gimana, kenapa ternyata bisa krisis air? Kenapa? Daerah tangkapannya sudah kecil, pemukimannya padat, penggunaan airnya tinggi. Nah, itu yang akan menyebabkan nanti ke depan Ternate ini bisa mengalami krisis air. Gitu. Kalaupun kita tidak pandai-pandai dalam mengelola sumber daya yang ada di sini. Apalagi kalau hutan kita terus dibabat, terus pemukimannya terus naik-naik dan tata ruangnya tidak jelas. Nah, secara otomatis nanti ke depan kita bisa lihat, wah ini sudah tidak tertolong lagi. Dan ya mungkin ke depan teman-teman bisa mengkonsumsi air asin kayaknya, atau bisa kalau orang di sini mungkin air payau ya, gitu. Karena tadi, nah, hujan lebat dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir, benar kan? Hujan lebat dalam waktu singkat kemarin kurang lebih dalam beberapa bulan terakhir kita lihat, Ternate dilanda banjir, bukan cuma di wilayah-wilayah sungainya, tapi wilayah pemukiman pun terendam. Nah, seperti di wilayah, saya ingat sekali di wilayah Bastiong ya, bahkan mobil-mobil pun tidak bisa lewat, gitu ya. Bahkan orang-orang semua mencari jalur alternatif untuk lewat, begitu. Nah, ini faktor-faktor ini penting, kenapa kita perlu untuk mempelajari, untuk menilai tingkat kekritisan das ini. Begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang ditanyakan dulu, mungkin tadi terlewat atau seperti apa? Belum? Oke. Nah, nanti teman-teman sebelum seperti apa yang saya sampaikan pada beberapa minggu kemarin, bahwa setiap perkuliahan kita akan tetap melakukan dengan pembagian kelompok dan diskusi. Jadi nanti habis ini setelah saya menjelaskan, silakan teman-teman seperti kelompok-kelompok yang kemarin saja ya, tidak perlu dirubah kelompoknya ya, seperti yang kemarin saja. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum kita ke sesi diskusi terkait dengan apa yang saya sampaikan hari ini? Teman-teman silakan melakukan diskusi agar nanti saya ingin mengetahui pandangan teman-teman terkait dengan ini. Apa yang harus kita lakukan? Nanti saya punya studi kasus beberapa das. Nanti teman-teman bisa silakan sharing
bersama teman-teman sekalian yang lain, teman kelompoknya, biar itu kita sama-sama mengetahui pandangan teman-teman terkait dengan das yang kritis. Saya sudah punya beberapa das di Maluku Utara yang kategorinya cukup kritis dengan karakteristik wilayahnya yang agak-agak unik dan berbeda. Gitu. Sebelum kita ke sesi diskusi kelompok, ada yang ditanyakan dulu nggak secara individu? Siapa? Ya silakan. Baik, terima kasih. Saya mau tanya tentang bagaimana ini Suaranya diperbesar. Bapak Nah, tentang edukasi kepada masyarakat soal bagaimana kita terjadinya krisis das, apa yang Bapak ajarkan kepada mitigasi. bagaimana? Buat suatu sosialisasi masyarakat tentang mitigasi das yang terjadi di masyarakat. Oh, ketika dasnya sudah kritis, bagaimana caranya kita menyampaikan ke masyarakat biar supaya ada upaya mitigasi? Kurang lebih begitu ya. Nah, baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa dasnya tersebut kritis dan memang perlu kita melakukan upaya mitigasi dan menyampaikan kepada masyarakat. Nah, salah satu caranya adalah kita harus bergandeng tangan dengan pemerintah dan sebagainya, biar supaya ada upaya edukasi kepada masyarakat yang berada pada wilayah das tersebut. Nah, begitu. Jadi bukan cuma kita, kalau kita sendiri untuk terus melakukan kita sendiri yang harus menyampaikan. Memang agak kalau kita dari door to door, mungkin kita dengan cara kampanye terus di medsos dan sebagainya. Tapi paling intinya adalah kita harus bergandeng tangan dengan Pemda atau pemerintah daerah setempat untuk bagaimana edukasi ke masyarakat, biar supaya masyarakat sudah punya sistem peringatan dini untuk mereka sendiri. Bagaimana ketika terjadi bencana ini karena kekritisan das tersebut. Kira-kira begitu. Ismail ya? Oh ya, oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi, kita ke sesi diskusi terkait dengan ini 3 das yang cukup kritis di Maluku Utara. Nah, ini ada? Kalau tidak ada, silakan membentuk kelompok. Jadi bikin bulatan saja sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Oke? Kalau tidak ada, silakan buat lingkaran untuk diskusi. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ. Oke. Jadi gimana teman-teman? Sudah ada yang ingin menyampaikan dulu terkait dengan hasil kesimpulan diskusinya hari ini? Kelompok 1, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Atau ada yang mewakili untuk menyampaikan terkait dengan das Kobe? Kelompok 1, silahkan. Bagaimana kondisi terkait dengan das Kobe di sana? Baik, hasil diskusi kami tadi itu melihat situasi dan kondisi di Transkobe itu Das Kobe. Iya. Itu bagaimana sampai bisa banjir masuk ke pemukiman warga, terus ke daerah-daerah perkebunan atau persawahan masyarakat di Kobe. Itu karena analisis yang kami lakukan itu terjadi penggundulan hebat di belakang Transkobe itu. Iya. Gunung di belakang Transkobe yang dimana bukit atau gunung di atas itu dia bersambung di das itu. Makanya pengaruh dari penggundulan hutan atau pengaruh dari antropogenik atau kegiatan manusia, sehingga itu tadi tidak ada daerah yang untuk meresap air, sehingga air yang masuk ke tanah itu tidak mampu ditampung lagi, akhirnya dibawa ke pemukiman. Berarti faktor kuncinya adalah penggundulan hutan. Nah, berarti memang faktor kunci yang utama dari kekritisan das ini adalah terjadinya alih fungsi lahan. Jadi dari lahan hutan yang berubah menjadi lahan terbuka. Sehingga itu faktor kunci utamanya itu. Selain itu faktor kuncinya apa lagi? Karena pengaruh manusia tadi. Oh iya, oke, pengaruh manusia. Pembongkaran hutan dari hutan jadi ke lahan terbuka. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu dong. Nah, sekarang kelompok 2. Apa yang ingin disampaikan dari kelompok 2 terkait dengan das Akitayawi?
Nah, apa yang terjadi di Das Akitayawi? Apakah memang sudah mengalami kekritisan atau belum? Dari yang Anda, hasil diskusi Anda. Siapa yang ingin menyampaikan? Oh, silakan. Apa faktor kuncinya di sana yang menyebabkan kekritisan Das? Silakan. Kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin menyampaikan terlebih dahulu, atau kelompok 2? Oh, silakan. Dan mungkin berdasarkan parameter wilayah Das Akitayawi termasuk cukup kritis karena di sana juga lerengnya cukup curam. Oh, lereng cukup curam. Tanah mudah tererosi dan juga curah hujan yang tinggi dan kemungkinan telah terjadi konversi lahan. Konversi lahan. Berarti memang parameter untuk yang paling penting apa di sana yang menyebabkan bisa dikatakan kritis? Ya, soalnya lereng. Oh, berarti ada 2 parameter utama. Lerengnya di sana untuk wilayah sana cukup curam Dan kerusakan pada wilayah. Dan kalau dari kesimpulannya bisa dikatakan kritis nggak di situ? Itu udah kritis banget Pak, karena dari 2017 itu ada banjir, 2019 juga banjir, dan 2020 juga banjir. Oh, berarti secara historis memang wilayah tersebut sudah termasuk kategori wilayah banjir dan memang bisa dikatakan bahwa kesimpulannya kritis. Oh, sangat kritis. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi teman-teman, pada umumnya, jadi dari 3 das yang memang telah kita diskusikan di sini, jadi umumnya faktor parameter utama yang menyebabkan das tersebut kritis adalah faktor vegetasi dan kemiringan lereng ya. Nah, vegetasi ini memang umumnya terjadi karena tadi apa? Karena ulah manusia. Utamanya adalah di wilayah tambang karena memang kita dikelilingi oleh tambang. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang ingin disampaikan dulu nggak sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini? Tapi nanti ada tugas ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat ini ada tugas yang nanti teman-teman bisa kerjakan dan dikumpulkan di minggu depan. Nah, tugasnya nanti bisa dilihat, nanti bisa juga dilihat secara detailnya bisa dilihat di virtual class ya. Nanti teman-teman bisa mengabsen, bisa lihat di itu tugasnya di virtual class. Jadi apa saja yang nanti ada di virtual class gitu ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita akhiri? Nah, untuk absensinya hari ini saya absensinya bukan apa ya, tapi saya absensinya secara langsung ya, tidak virtual class. Nah, ketakutan saya nanti ada yang tidak masuk kelas sudah mengabsensi, jadi saya absensi secara langsung ya, gitu ya. Oke. Jadi nanti teman-teman tidak perlu lagi membuka di virtual class, nanti saya yang mengabsensi secara langsung di sini, gitu ya. Oke. Oke, semua ya sudah diabsensi ya? Oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini, untuk kehadiran hari ini. Jadi nanti kita ketemu lagi di minggu depan, sekaligus nanti kita ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana caranya kita menilai tingkat kritisan das dengan melakukan proyek di lapangannya ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai amal ibadah buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, itu saja dari saya. Kalaupun ada kata-kata yang salah, keliru yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Jika ada yang baik-baik, semoga jadi amal jariah dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah manajemen das. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga ini menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.